laki-laki masa kini selalu suka pasang aksi jika dia menemukan wanita cantik sekali. Laki-laki paling suka jika dia dilarang bersuara pada saat pertunjukan berlangsung, dilarang makan saat pertunjukan berlangsung. Silakan tersenyum bila berpisah. Judul naskah Malam Jahanam oleh Munir. Para pemain: Jamil Ikhwan sebagai Matonta, Hamidah sebagai Faijah, Dahrul sebagai Soleman, Muhibur Rahman sebagai Utai, Mardi Ramazan sebagai tukang pijat, Rezi Arialdi sebagai penata musik. Penata rias Ayu Marwini, Elin Hariska dan kawan-kawan. Konsumsi Yuyel Sari dan kawan-kawan. Penata akustik Dedi Yadra. Inilah sinopsis dari Malam Jahanam. Di pinggir sebuah laut kota, Faijah istri Mak Kontan merasa gelisah karena anaknya spontan putus sakit. Teman Utai menunggu kedatangan Mak Kontan yang sudah 2 hari tidak pulang. Di penantian menunggu Mak Kontan, Faijah mengadukan Mak Kontan kecil kepada Soleman, tetangga Mak Kontan. Faijah terkadang kesal terhadap sikap Mak Kontan yang selalu mendahului kepentingan sendiri daripada kepentingan anak-anak. Inilah persembahan pertunjukan Malam Jahanam produksi Unit 1 Kelompok 1. Selamat menyaksikan.
Pikir mau dipukul. Saya dapat dingin.
kayak gitu. Nah, Baby! Pergi sana sebelum tendang nanti kau. Saya tidak lagi lembeknya. Nah, lagi lembek. Nah, Alah, pergi sana kau, cepat. lembek, langsung. Konten. Ah, pergi sana. Kau kasih tak? Ini lagi. Ada apa, Man? Jahanam betul mereka. Kau tak sembarangan mijak. Enggak. Begini juga malam. Iya, gelap. Hatiku juga ikut gelap, Man. Apa kau sih saja? Ya, kau sendiri saja ya, Man. Aku memang susah. Kau dengar suara nama ini saja. Iya,
kekalahan, tapi pasti jadi. Kau tahu perkutut yang kubawa tadi? Itu adalah perkutut yang paling mahal harganya di dunia ini. Uang ikan. Tadi asing banget kemarin. Belikan semua. Buat perkutut kan? Dan kekalahan kau yang 50 itu. Dan fokus mobil. Hah? Kau tak percaya? Mau lihat? Mau lihat? Percaya sih percaya. Tapi si kecil sakitan. Setan si kecil. Oh, anakku. Maksud saya tadi persetan penyakit. Mudah-mudahan dia lekas sembuh. Kalau sembuh, kalau tidak sembuh, bagaimana? Hah? Nak sembuh? Mati? Kau kira si kotak kecil bisa mati? Kau kira si kotak kecil bisa mati begitu? Sedang Nabi aja bisa mati, apalagi kotak kecilmu itu. Man, jangan takuti saya, Man. Itu satu-satunya kebanggaan saya. Samping burung dan investasi Pak Ija. Kalau si kotak kecil mati, pasti hilanglah sebab kebanggaan saya, Man. Kau mengejek saya ya? Hah? Bukan mengejek, tapi kau kekasihan sama satunya. Iya, kasihan. Kau nggak kasihan sama binimu Spaijan? Iya, kasihan. Dari tadi dia tunggu kau datang. Benar? Masa? Tak usah daripada pekerjaan perempuan. Kau terlalu mengutamakan buruh daripada bini dan anakmu. Memang. Memang kau tidak bangga punya bini cantik. Bangga. Dari tadi saya bilang saya bangga. Saya kan sudah lama nggak ke Kota Agung. Nanti saya ke sana. Saya bilang bahwa saya sudah punya anak sekarang. Anak itu adalah bini saya yang cantik. Tapi kan kebanggaanmu itu tak pernah dirasakan oleh anak dan binimu. Ya. Ya. Ada apa? Saya akan mengatakan sesuatu padamu, ya. Tadi saya ke Kota Agung dan bertemu kawan lama. Tapi saya bilang, kau sudah punya anak sekarang, ya. Tapi sudah itu, kau sibuk kali belum? Hah? Iya. Tanpa pikirkan aku, mana ada istrimu? Hah? Masalah kau. Tidak mengerti urusan lagi. Surat. Kamu mau ngobrol. Ini tuh memang manis. Kau tahu apa yang terjadi? Sudah saya bilang bahwa saya sudah punya anak sekarang. Mereka yang dulu sering mengejek saya sebagai laki mantu jadi konyol, Man. Kan, saya pulang dulu.
Pintu belum dikunci. Nanti dulu. Kan kita ada di sini. Man, kau nggak enak mendengar saya ngomong sekarang ya? Kalau kau mau diganti uang kekayaanmu kemarin, baiklah. Sesuatu yang sudah kita serahkan sukar untuk jadi kembali. Apa maksudmu? Apa maksudmu, Man? Sesuatu yang sudah kau punya sekarang, biar bagaimanapun, itu bukan hak saya lagi. Saya tak mengerti, Man. Saya tak mengerti. Kau memang tak pernah mengerti. Hah? Saya tak pernah mengerti. Saya pikir saya orang yang paling mengerti tentang sesuatunya di dunia ini. Saya mengerti angin, ikan, burung, wayang dan agama. Kau juga mengerti tentang pasir. Pasir boblos. Man, saya tidak bertanya itu, Man. Saya paling takut terhubung tentang apa itu. Man, aku takut, Man. Itu, Man. Saya adalah orang kepingin panjang umur. Kau masih ingat peristiwa itu, Man? Masih? Saya harap sungguh, Man. Hal itu jangan kau ceritakan lagi, Man. Man, sini, Man. Saya sudah bosan dengan cerita-cerita itu saja. Sungguh, Man. Saya kepingin panjang umur. Kepingin ada si kotak kecil yang jadi milik saya satu-satunya. Semoga nanti persis seperti saya sifatnya, Man. Kalau sifatnya seperti saya, bagaimana? Itu tentu saja tak mungkin, Man. Sedang namanya saja sudah persis seperti saya. Kau dengar? Konten kecil. Konten kecil. Sudah botak saya dengan lagakmu. Iya. Mulai malam ini, jangan kau ceritakan lagi perkara konten kecilmu itu. Kalau begitu, ceritanya saya tukar. Tapi apa ya? Man. 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 Kau iri pada saya. Kau iri kalau saya begitu bahagia punya istri dan anak. Tidak. Siapa bilang saya iri pada kau? Jadi kenapa kau benci kalau saya cinta tentang si konten kecil? Buat apa saya iri pada kau, kan? Kau sering bohongi dirimu sendiri. Kau sering belagak sombong lagi. Pasti kau iri pada saya, Man. Karena saya punya istri yang cantik. Seorang anak lagi yang bakal cinta pada lutut bapaknya. Dan kau juga iri barangkali. Sebab kalau kita menempat satu, kau selalu saja kalah, Man.
satu. Si Johari dan si Hidayat tuh kan. Pada pakai rok model Cina sekarang. Istri si Bastari saja yang bodinya aduh. Pada pakai rok model Cina juga sekarang. Aku suka lihatnya. Tapi Tan, binimu itu lebih bagus pakai fashion fit begitu. Hah? Kau tahu apa tentang perempuan? Intinya kau belum punya bini sampai sekarang. Itu sudah kuno, Bung. Tan, kuno dan kuno itu bukan pada pakaiannya. Kau setan. Jadi kenapa kau yang mesti berkebaya? Pakai kebaya itu belum kainnya sempitan, jadi bisa menggiurkan laki-laki yang melihat dirimu itu. Jadi, kalau begitu kau juga senang dan tergiur ya? Kalau melihat ini saya memakai pakaian sempit-sempit. Saya senang. Saya memang senang kalau ada orang tergiur sampai keluar ludahnya barang sebatu kalau melihat ini saya. Jadi, kalau ada orang yang cinta dan suka sama binimu, kau juga senang. Senang? Itu berarti orang akan cinta pada saya, Mak. Bahkan saya potong rambutnya pendek-pendek di asli. Nah, pakai? Dia pakai berandang kuning, Man. Itu namanya sudah zaman modern, Man. Hah? Kau tahu apa tentang aku ngomong berandang? Memang enak menyanyikan. Man. Orang lelaki yang tidak mau berbini itu tandanya belum lelaki, Man. Paling-paling takut sama perempuan. Kau tahu kambing putih saya mati kemarin? Dia mati karena kesepian, Man. Kau lama-lama bisa jadi seperti kambing putih saya. Kalau anakmu seperti kambing kebiri, bagaimana? Mana bisa? Karena bapaknya raja perkutut. Tentu anaknya raja kutilang setidaknya. Tak mungkin seperti kambing, Man. Kau terkejut kan anak
Saya tidak sungguh, Mang. Apa katamu tadi? Aku tidak berusaha. Saya tidak sungguh. Iya, Mang. Dia sedang cara suruh di belakang ini. Yang tuan, gua yang ditanyain. Katakan yang ketemu. Kau mereka diri saya ya? Hah? Hah? Yang bukan gara-gara sama saya. Gua aja nanti. Itu yang ini apa, Bos? Sabar, Mang. Saya berani taruhan, Mang. Katakan ketemu. Kenapa coba kenapa? Karena dia sudah mati. Mati. Ayo kita cari bangkainya. Biar saya ambil aku santai. Ayo kita cari. Ah, tunggu. Pulang lagi aku tak akan ketemu. Jangan gara-gara aku, ya. Gua aja nanti. Itu yang ini apa, Bos? Betul, Mang. Saya berani sumpahkan. Kalau begitu, kau betul, Tai. Kalau begitu anjing sirus itu yang perlu dipotong. Perkara bius saja, kau ribut sampai gunung kelawak. Anakku sakit, tak pernah kau pikirkan. Diam kau! Apa? Iya, kalau naik itu
kilat kan? Iya, di depan ujung. Itu jauh kan? Sepertinya ada 2,5 kilo. Ah, betul-betul edan ya, betul-betul edan ya. Tak pernah mengerti perasaan perempuan. Kalau saya lakimu ya, tentu saya mengerti. Man, Apa ya? saya takut tadi, Man. Saya dengar dia membunuh orang. Dan kau dicarinya. Dia takkan berani pada saya, apalagi mau dibunuhnya. Tapi ini betul-betul, Man. Burung itu, beo itu mati. Lalu, bagaimana saja? Burung itu mati. Karena kan dia itu tewas dari kau permainkan saat kau rumah kami. Lalu dia? Lehernya berdarah, Man. Dan dia akan membunuh siapapun yang potong leher burungnya. Man, Apa ya? saya takut, Man. Takut apa? Takut sama lakiku. Jika dia yang mendukung bunuhnya itu, bagaimana? Kau merasa memotong leher burung? Nah, kau tak usah khawatir. Tapi aku tak sering kalah. Ya, biar bagaimanapun dia marah, dia tak akan bunuh kau. Sebab kau salah satu kebanggaannya. Jadi, biar bagaimanapun kesalahan kau, dia akan maafkanmu. Udahlah, jangan seperti si kecil nangis. Kau malah kau jangan khawatir. Nanti aku akan bela kau. Nanti saya takut dengan mulutnya, Man. Sungguh. Percayalah, seiring bawangku, dia tak akan berani melukai kau. Jadi apa kataku jika dia mengenaliku? Kau diam, Man. Iya, karena itu suatu hal yang sulit bagiku. Tapi ketakutanmu gampang. Gampang, ja. Gampang. Karena saya laki. Saya jangan keluar, Man. Sebelum dia kembali. Jalan satu-satunya akan saya hadapi sebagai laki. Apa? Apa maksudmu? Iya. Kalau kau nanti disentuh dan dilukai oleh dia, akan saya sentuh dan saya lukai dia. Dan kalau kau dah sampai dibunuhnya, rasa mikir. Jangan, Man. Jangan. Jangan, Buya. Diusir dari kampung ini. Terpaksa ya, terpaksa. Karena saya ini laki dan saya juga bukan pengecut. Dan saya Tidak, dulu. ayah saya ya, jahanamnya seperti saya. Ia jahanam, ia ibu saya sah sebagai ibu. Tapi tak
usah saya kerjakan. Ceritakan, Man. Saya akan menunggu karenanya aja. Ceritakan, Man. Kenapa? Karena perempuan dia mati kan? Dan karena perempuan juga dia jahanam kan? Tapi saya akui dia itu lagi kulit. Kadang lagi kulit juga bisa mati karena takut. Ia takut menghadapi kesenapan sehingga ia mati membelakanginya. Dan ketika ia lari, dia ditembak ya. Dia ditembak sebab bini orang di dalamnya itu, bini polisi ya. Tapi dia bagaimanapun, ketika itu saya sudah besar dan saya sudah dapat melakukan balas dendam. Cukup bapak saya saja, saya taatkan karena saya adalah kelanjutan dari dia, karena dia mewariskan saya ini. Jadi kau akan membunuh Makotan? Belum pasti, tapi saya ingat kepada kau kenal aku diri? Ialah yang menciptakan patah itu pada saya dan sampai sekarang masih meresap dalam diri saya. Apa katanya, Man? Musuh pantang dicari, tapi apabila kau dapatkan, pantang dielakkan. Jangan, Man. Jangan. Aku tak akan menjimat kontan, tapi apabila Makotan datang menyerang, aku tak akan diam, bahkan membalasnya. Jangan, Man. Kau memang tak apa. Tapi aku, Man, perempuan lemah ini. Mari bisa jadi. Kau jangan khawatirkan, lelaki seperti kata bapak saya itu harus berdarah tajam untuk mengalirkan warisannya melewati siapa saja yang rela. Kenapa kau tak kawin saja? Kawin. Kawin cuma satu tanggung jawabnya, membuat kita berdua berontak. Ya. Kemudian saya tahu ya, kalau ibu saya itu jahanamnya seperti ayah saya aja. Ia jahanam dan dia rela di jahanam laki-laki ini. Saya takut kawin ya. Saya takut kalau istri saya nanti di jahanam laki-laki ini. Kau di sana saja menjelang dia datang, dan saya di sini. Saya takut, Man. Ja, di sana saja. Man. Man. Kau dengar suara saya, Man. Kau dengar suara saya? Saya menyesal sekarang. Menyesal. Coba kau ulangi. Iya, menyesal. Karena begini jadinya. Tapi tak apa. Aku pilih punya anak. Karena itu telah aku dapatkan. Ya. Buat apa kita menyesal ya? Kau jangan khawatir. Anak itu tak akan saya ambil.
menyesal aja. Saya juga tak pernah menyesal harus dari jahanam seperti ini. Karena kita tahu ya, dalam diri kita manusia, betapa kecil pun ada jahanamnya aja. Cuman ya, ada yang sempat dan tak sanggup melaksanakannya. Dan kebetulan kita berdua orang yang sempat dan sanggup. Kenapa kita harus menyesal? Ya, kenapa kita harus menyesal ya? Kau lihat, begitu sepi semuanya. Alangkah enaknya jika begini terus. Kau khawatir pada nikmatmu. Mungkin saya juga lebih baik saya ngaku saja. Saya juga punya takut ya. Mungkin juga nabi. Tapi ya, saya bunuh beliau itu karena binatang jahanam itu telah menyiksa saya aja. Apa? Kau bunuh? Kau menolakku itu? Iya. Kaman. Kau ingat? Ketika saya bunuh kau dulu, saat kecil, masih berumur 1 bulan, kau pergi. Jangan ganggu saya, Ma. Jangan ganggu saya. Dan perkataanmu itu diulangi oleh Dewa itu 2 hari yang lalu. Ketika saya pegang tanganmu, kau juga bilang, jangan ganggu saya, Ma. Jangan ganggu saya. Makanya aja saya foto leher burung itu dan saya lempar. Kenapa kau bunuh, Man? Percayalah, dia takkan berani. Ya, kau tak usah khawatir. Saya hanya mengabulkan permintaan yang kau minta dulu. Dan anak itu sekarang telah lahir kan. Kalau saya mati karena lahirnya anak itu, mungkin saya aja akan bernasib sama seperti bapak saya. Semoga saja cucu bapak akan melanjutkan, sebab perjuangan kakeknya belum selesai. Tidak, Man. Tidak. Saya tidak akan. Itu mungkin jalan yang menyimpang dari tujuan kita. Cukup kita saja, Man, yang menjadi jalan terkutuk. Iya, karena sekarang kau sudah menyesal kan? Man, Apalagi ya? sebentar lagi tentu mereka akan datang. Saya takut, Man. Kau tenang saja ya. Kau jangan khawatir. Kalau saya dipaksa bagaimana? Bilang saja, saya yang bunuhnya. Saya, Soleman. Tidak, saya tidak mau. Kenapa? Kenapa kau tidak mau, kan? Saya tidak mau ada orang mati karena saya. Cara itu adalah kau. Ya, kalau saya itu mati, bukan karena kau. Karena saya telah ikut berjahanan. Tidak, Man, tidak bisa. Tidaklah doa itu dipunyai itu. Putuskan
Kita cepat ke anak kedepannya Taman Sakidah. Dari mana kan? Man, burung beo aku bersering itu mati, man. Sudah kan? Yang sudah mati, tak usah kau pikirkan. Apa? Dipikirkan? Kira saya ini sudah gila, hah? Tan, siapa tahu nanti kau dapat rezeki lumpuh. Kan kau bisa beli yang lebih mahal. Kau kira dia semacam itu ada tandingannya di pojok dunia ini? 2 tahun saya memelihara dia, man, 2 tahun. Sekarang barangkali lebih dari yang kamu belum terajar yang membeli. Kau kan selalu merasa dirimu yang paling sehingga kau bodoh dan tolol seperti itu. Jangan coba-coba menghina saya. Hei, Kai! Berhenti main gila itu. Saya bisa jadi tambah gila, ayo berhenti. Sedang anak dia itu, dia bisa mikir dan sudi atas kematian beo. Hei, Kai! Kau kan sedia? Kau memang jempolan tadi. Otakmu di mana sekarang? Di mana? Ha? Saya cuma menganjurkan. Sedih, itu sedih. Betul. Betul sedih. Kemana kau tidak nongol tadi? Kita saya cari agar bersama tukang ojek. Saya kira malah kerjaan dalam hidup saya. Belum tentu kan? Siapa bilang belum tentu? Tukang ojek saja yang biasa meramalkan nasib saya itu sudah mati pula katanya. Hei, Tai! Jangan dibakar bagus-bagus. Panggil Polda.
Ya, ayo pergi. Ayo pergi kalau kau betul-betul mau minggat. Kau bisa minggat, coba kemana? Ke pamanku. Rumah paman. Pamanmu adalah orang miskin di dunia ini, tahu? Iya, tapi saya harus ke sana. Pergilah sana, pergilah. Tapi anak itu jangan kau bawa. Mau darah anak saya. Bukan. Yang jelas anak ini anak saya. Karena dia lari dari ayah saya. Apa? Apa katamu? Iya, karena demi dia saya pernah mengorbankan segala. Memang kau harus jadi korban. Dia telah membinasakan hati saya, Man. Ini harus saya balas, teman. Jawablah saya, Man. Dan semua ini biadab. Tan, saya jangan kau ikut-ikutkan. Kau telah menyedihkan hati saya. Kau akan membunuh saya. Kau juga ikut tekan. Perkara bunuh saya. Karena saya juga sayang pada kau. Tapi kau juga laki-laki saya. Kasih sayang cuma ibu. Jadi kau bukan laki-laki saya. Dan sekali lagi bahwa saya bukan lakimu. Iya, kau bukan laki-laki saya. Karena kau tak pernah memikirkan saya dan anak kita. Tapi di mana saja kau selalu bangunkan dia. Man, burung itu baru beberapa waktu yang lalu bisa ngomong dengan jelas. Kau tahu apa yang dibilang ketika ia masih hidup? Ketika saya dekati, jangan cubit saya, jangan cubit saya. Kenapa burung bisa berkata seperti manusia? Ya, mari saya gendong anak itu. Dengan semuanya, itu anak saya. Baiklah, itu sudah punya engkau sekarang. Tapi saya bertanggung jawab atas nyawanya. Apa kau punya hak atas nyawanya? Tan, biar bagaimanapun itu anak manusia, bukan anakmu. Diam kau, Adi. Diam kau sebelum saya hantam, diam. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Sebagai bapak, sebagai anak kota, yang selalu bayar kota. Jawab dulu, siapa yang bunuh saya? Dia harus juga dihajar dengan kepala tinggi ini. Kau tak akan berani, Tan. Apa? Apa kau bilang barusan? Ya, kau tak akan berani, sebab kau pengecut paling besar di dunia Tuhan ini. Kalau saja hari ujung itu belum mati. Hei, dengar. Kalau saja saya tahu, akan kuhajar dia. Tahu juga. Malam ini juga kau harus tunjukkan padaku siapa yang membunuhnya. Mana saya tahu? Saya tahu. Siapa yang membunuh saya? Kita tahu, Kontan.
lantai pasir bobos, kau minta tolong agar kau diberi satu ujung nafas supaya kau hidup panjang. Man, kira-kira tentang itu, Man. Siapa pengen banyak korban? Oh, Man. Tak jadi kau bunuh saya? Nggak tahu. Kalau tidak, itu saya sudah mati sekarang di dalam tanah, Man. Saya tetap di pasir. Tidak bisa melihat dunia merdeka ini, Man. Tapi kan saya tak rela selesainya seperti ini. Tak usah saya bunuh kalian berdua. Karena masih banyak perempuan di dunia ini. Man, ambillah Aida. Karena kau telah merampasnya. Aida, ambillah Soleman. Karena sahabat saya telah merampas kau. Kau salah. Kau salah membalas dendamku. Bukan darah daging. Bukan darah saya. Ambillah air kalian. Kalian telah merampas seluruh kepunyaan saya. Saya akan pulang ke kampung kelahiran saya. Jah, barangkali dia mau bunuh diri, Jah. Akan saya susul dia, Jah. Jangan, Man. Jangan kau tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya dengan kita, Man. Dia sahabat saya, Jah. Jangan, Man. Kau di sini saja. Jangan tinggalkan saya. Jah, dia sahabat saya. Akan saya pulangkan dia pada kau. Karena dia hak kau yang sah. Man. Man. Saya harus susul dia, Jah. Saya harus susul dia, Jah. Kalau begitu, kita bawa dulu si kecil. Kayaknya tambah sakit ya. Kita bawa ke dulu.
jiwa kita ini. Mesti kita rahasiakan dia. Laki-laki masa kini selalu suka pasang aksi jika dia menemukan wanita cantik sekali. Laki